Bahkan langsung nggak pakai prosesnya. Nah, ya, jadi semuanya memang ada, kita lihat ada kronologinya sebelum kita menyatakan bagaimana sebetulnya Valentine itu boleh nggak dalam Islam. Apakah mengucapkan rasa cinta itu dilarang atau tidak? Tapi apa yang dilarang sebetulnya kan? Ini yang perlu kita cermati. Nah, lagi-lagi bahwa tanggal 14 Februari itu ditunggu oleh banyak remaja, baik di negeri kita maupun di berbagai bumi lainnya. Apa sebabnya? Sebab hari itu banyak dipercaya orang sebagai hari untuk mengungkapkan rasa kasih sayang. Itulah hari yang kategorikan Valentine. Sebuah hari di mana orang-orang di barat sana menjadikannya sebagai fokus untuk mengungkapkan rasa kasih sayang, walaupun pada hakikatnya bukan kasih sayang, melainkan apa? Making love. Bahkan yang lebih cenderung lagi tadi, free sex. Kumpul kebo. Ini yang disalahin saya bingung. Kenapa yang disalahkan kebo? Masih banyak kucing. Masih ada bebek, kumpul bebek gitu kan. Ini kan yang disalahin kumpul kebo gitu kan. Padahal kambing masih ada, sapi. Nah, ini yang menjadi persoalan kita bisa lihat. Nah, kemudian dan diiring dengan masuknya beragam gaya hidup barat ke dunia Islam, perayaan Hari Valentine pun akhirnya ikut mendapatkan sambutan hangat tadi. Terutama dari karangan remaja ABG. ABG tua. Ini bisa juga kalau ABG tua ini dia masih cari-cari yang muda, bisa juga ikut kategori Valentinan. Nah, bertukar bingkisan Valentine, semarak warna pink, ucapan rasa kasih sayang, ungkapan cinta dengan berbagai ekspresinya, menyemarakan suasana Valentine setiap tahunnya. Bahkan di kalangan remaja Muslim juga itu udah hampir lagi senang-senang itu sudah menjadi kewajiban seolah-olah gitu ya, kalau mengucapkan selamat kasih sayang dan seterusnya. Kawan-kawan semuanya, ini karena bicara tentang sejarah ya, kita bisa bacanya secara teksnya ya. Nanti baru kita akan bahas secara tidak teksnya itu seperti apa. Nah, dalam artikelnya diungkapkan tadi, apa itu kata Valentine berasal dari bahasa Latin yang berarti yang maha perkasa, yang maha kuat dan maha kuasa. Kata ini ditunjukkan kepada Nimrod dan Lopurkus, Tuhan orang Romawi. Berarti lebih cenderung apa kira-kira? Akidah kan ya? Akidah ini. Kalau kita bahasanya apa? Al-Qahar, nama Allah gitu kan? Yang maha perkasa, Al-Jabbar, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, itu yang kita sederhana. Disadari atau tidak, ketika meminta orang menjadi to be my Valentine, berarti sama dengan kita meminta orang menjadi sang maha kuasa. Jelas perbuatan ini merupakan kesyirikan yang besar. Menyamakan makhluk dengan sang Khalik. Menghidupkan budaya pemujaan kepada berhala. Ini yang bisa kita lihat. Bahkan ada ikonnya kan, bayi bersayap panah gitu ya. Itu bicara tentang cinta kan. Ini yang bisa kita. Itu adalah putra Nimrod, the hunter, dewa matahari. Ini yang bisa kita lihat kan banyak itu model-modelnya. Nah, kemudian kita bisa lihat kenapa ada juga Valentine dan budaya syirik. Yang dinyatakan budaya syirik tadi itu Tuhan cinta, bukan Tuhan yang maha kuasa Allah, tetapi ada yang dituhankan adalah cinta itu. Karena ia rupawan sehingga diburu wanita, bahkan ia pun berzina dengan ibunya sendiri. Alhamdulillah. Islam mengharamkan segala hal yang berbau syirik seperti kepercayaan adanya dewa, dewi. Kalau di Indonesia masih ada kepercayaan Dewi Sri gitu ya. Yang Dewi Sri itu apa? Padi ya. Tapi kalau Islam kan nggak ada istilah gituan ya. Ini ada model-model kita. Nah, dewa cinta yang sering disebut sebagai dewa Amor adalah cerminan akidah syirik yang dalam Islam harus ditinggalkan jauh-jauh. Padahal atribut dan asas hari Valentine sulit lepaskan dari urusan dewa cinta ini. Walhasil semangat Valentine ini tidak lain adalah semangat yang bertabur dengan simbol-simbol syirik tadi. Karena ada kategori yang maha cinta, yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan simbolannya membawa pelakunya masuk neraka ini, naudzubillah
Menggalik ini yang bisa kita lihat tentang model dari kategori tadi. Apa sih sebetulnya inti dari Valentin itu. Nah kemudian kalau kita lihat kembali tentang sejarah Valentinnya, menurut literatur ilmiah dan kalau kita runut ke belakang sejarah berawal dari upacara ritual begitu. Agama Romawi kuno adalah Paus yang pertama pada tahun 400 dimasukkan upacara ritual Romawi ke dalam agama Nasrani. Nasrani itu apa? Kristen. Sehingga sejak itu secara resmi agama Nasrani ini Kristen itu memiliki hari raya baru yang bernama Valentin Day. Nah dalam The Encyclopedia Britannia diungkapkan bahwa agar lebih mendekatkan lagi kepada ajaran Kristen, pada tahun 496 Masehi, Paus pertama menjadikan upacara Romawi ini menjadi hari perayaan gereja dengan nama Saint Valentine Day. Artinya kan menjadi rutinitas, menjadi ritual, begitu kira-kira. Nah, untuk menghormati siapa? Yaitu Santo Valentin yang kebetulan mati pada 14 Februari. Kalau bahasa sederhananya kita memperingati Maulid gitu. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Itu yang secara sederhana model yang bisa kita cermati. Nah kemudian keterangan seperti ini bukan keterangan yang mana sebab rujukannya tadi. Kita bisa lihat nih diharamkan ikut merayakan hari besar. Karena itu dianggap sebagai memeluk mengikuti ritual agama mereka. Ini yang bisa kita lihat. Nah ini di dalam surah Al-Kafirun yang tadi telah kita bacakan. Ini rujukan kita. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Nah ini yang tadi lakum dinukum wal yadin, untuk mula agamamu dan untuk pula agamaku. Nabi Muhammad ternyata dalam masalah bermuamalah, dalam berbisnis, Rasulullah nggak membatasi muslim dan muslim. Rasulullah pernah punya utang sama orang Yahudi, sama orang Kristen pernah. Artinya apa? Boleh ya. Dalam bermuamalah atau bermuamalah, jual beli, dalam bisnis, dalam apa. Nah ini boleh saja. Tapi kalau dalam masalah agama, akidah tadi, ini yang tidak boleh. Nah kalau dibanding dengan perayaan Natal ini kembali, tadi kan hampir ada yang menyatakan ulama Natal dengan Valentin itu hampir sama karena dianggap ritual. Ritual itu apa sih sebetulnya? Kepercayaan. Atau bahasa sederhana apa? Ya yang menjadi ritual agama, yaitu milik umat Kristiani. Sehingga seharusnya pihak MUI pun ini harus mengharamkan juga bukan hanya Natal, tetapi juga adalah Valentin ini yang secara sederhana modelnya. Bahkan ada yang lebih parah lagi bahwa dalam tradisi Valentin itu tadi karena free sex bebas, kumpul kebo. Kalau kata orang Inggris, akibat kumpul kebo yang terjadi apa? MBA, tahu MBA? Married by accident. Kalau kata orang Semarang kata pujangga ya, puter-puter kota Semarang, kepiting nggak ada kepalanya. Pinter-pinter anak sekarang, udah bunting dicari mana bapaknya. Nah ini berarti apa? Gara-gara tadi tuh free sex dengan adanya Valentin, hura-hara, apa hura-hura, hura-hura, seneng-seneng, udahlah. Kalau udah berdua, dunia terasa milik berdua, yang lain kontrak. Itu kan yang bisa kita lihat modelnya. Ini dalil dalam surah Al-Isra, ini juga dalil tentang kenapa Valentin Day itu dikategorikan tidak boleh tadi. Karena ada unsur tadi itu, unsur berzina. Dalilnya apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya apa ini? Dan janganlah kamu mendekati
Mendekatinya aja nggak boleh, apalagi berzinanya. Semuanya jika itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ada hal yang menarik kawan-kawan semuanya. Kalau tadi versi dari pujangga yang kategori Semarang tadi. Nah, kalau di Jakarta juga ada ungkapannya itu. Ungkapan kalau orang sudah free sex, kumpul kebo, bukan hanya MBA saja, makan es cendol nggak pakai kelapa gitu, pernah dengar ya? Terus apa lagi? Terus anak berjendol nggak ada bapak, gitu kan? Itu kan hampir sama tingkatnya. Nah, orang Arab juga ada pantun juga dia tentang free sex itu. Akibatnya Yasin Tabarok, baru kemarin dilihatin paginya keluar orok. Ini kan naudzubillah kan? Sebabnya apa? Bebas. Orang tuanya dia lebih marah kehilangan remote dibanding anaknya nggak pulang maghrib atau nggak pulang-pulang berhari-hari. Orang tua kita itu ada juga dia lebih marah kehilangan anak ayam dibanding anak sendiri yang hilang. Ini yang gara-gara tadi itu penyebab-penyebab kenapa yang terjadi masyarakat itu, ini diantaranya karena melalui Valentine, bebas, dan seterusnya. Nah, acara Valentine ini mengantarkan seorang kepada bentuk maksiat ini. Dan yang paling besar adalah bentuk perzinahan. Bukankah momen seperti ini Valentine digunakan untuk meluapkan perasaan cinta kepada sang kasih? Kalau orang sudah suka sama suka, sudah dah luar biasa. Walaupun jelek kata orang, tapi udah seneng, luar biasa. Kata orang nggak boleh, kalau udah cinta, luar biasa. Saya ada jamaah yang curhat, dia kerjanya di daerah Cikarang. Dia tahu bahwa calon suaminya itu sudah berkeluarga, tapi dia udah mati-matian loh cintanya, udah cinta berat. Orang tuanya bilang jangan nikah dengan dia, nggak mau. Ya hari kata orang apa saja. Itu karena apa kira-kira? Karena sudah cinta itu yang sudah luar biasa. Tai melek terasa coklat itu cinta. Tai melek apa? Tai apa? Tai ayam ya. Nah, baik kawan-kawan semuanya, baik dengan cara memberikan hadiah, menghabiskan waktu dengan berdua saja, bahkan kadang sampai kepada jenjang dari ini, perzinahan. Ingat tadi yang telah kita bahas, yaitu Islam membatasi tadi. Islam melarang kita mendekati perbuatan zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi dengan kita melakukan berzina. Kawan-kawan semuanya, perayaan Valentine Day di masa sekarang ini mengalami pergeseran sikap dan semangat. Kalau di masa Romawi itu sangat terkait erat dengan dunia para dewa dan mitologi sesatan. Kemudian di masa Kristen dijadikan bagian dari simbol perayaan hari agama. Jadi ada pergeseran. Maka di masa sekarang ini identik dengan pergaulan bebas ini, muda-mudi. Mulai dari yang paling sederhana seperti pesta, kencan, bertukar hadiah, hingga penghalalan beraksinya secara legal. Masih ingat kadang-kadang penggerebekan di artis, salah satu artis? Masih ingat? Itu penggerebekan apa? Di antaranya tadi itu, kumpul-kumpul. Kadang-kadang kan kumpul-kumpul nggak tahu. Ada yang memasukkan boleh jadi minuman narkoba, mereka mengkonsumsi di kampung, minum zat. Maka ada ungkapan narkoba itu apa? Narkotika dan obat terlarang itu ya. Nah, tapi ada juga arti yang lain dari narkoba ini. Narkoba, N negara, A akan, R rusak. Terus apa lagi? Kalau, terus O orang,
Terus B, bejat. A, akhlaknya. Berarti apa narkoba? Negara akan rusak kalau orang bejat akhlaknya, berarti nggak punya akhlak. Karena kenapa? Ternyata kawan-kawan semuanya, orang yang mengkonsumsi narkoba itu lebih parah dengan orang membunuh, dengan orang yang berzina. Coba kita lihat, kalau orang yang berzina itu, ya dosanya cuma berzina aja kan. Kalau orang membunuh, dosanya membunuh aja. Tapi kalau narkoba, itu udah rusak sistem otak kita, saraf kita. Dia ternyata bukan hanya minum narkoba saja, boleh jadi membunuh, boleh jadi mencuri, boleh jadi memperkosa, semuanya itu. Jadi 4 in 1. All in one, semuanya jadinya. Jadi itu bahaya dari narkoba. Ini dia tadi, seks, minuman keras, dan seterusnya. Ini yang paling bahaya. Di kelas ini pernah saya sampaikan, ya, ada salah satu mahasiswa di daerah Bogor. Dia pengkonsumsi narkoba. Tapi sekarang alhamdulillah dia sudah tobat. Tapi tobatnya itu udah bukan tobat sambal, udah menjadi bubur, udah terlambat. Kenapa udah terlambat? Sekarang dia gara-gara mengkonsumsi narkoba, sampai detik ini dia pakai pampers depan belakang. Karena ibarat listrik itu udah konslet. Karena kan minuman keras, narkoba itu merusak sel-sel dalam otak kita. Itu menurut para dokter gitu ya. Nah, ternyata dia melakukan tuh yang pernah konsultasi dengan saya, melakukan uji coba. Dia masih punya narkoba jenisnya diantaranya sabu-sabu atau apa. Kebetulan ibunya waktu itu sedang masak daging. Pas lihat ada daging, ibunya lagi keluar sebentar, dipotong dagingnya, diambil, kemudian dibawa ke kamar, dikunci pintunya, kemudian daging itu yang paling kecil beginilah itu ditaburin satu sana. Apa yang terjadi? Ternyata daging awalnya kan merah, langsung hitam gosong kayak dibakar itu. Akhirnya dia lihat kesimpulannya, pantesan saya mengkonsumsi narkoba, nggak tahu dia. Tiba-tiba kok udah ada turun bau-bau pipis, bau-bau buang saja, ternyata udah tadi putus koneksinya tadi. Jangankan dalam tubuh kita tadi, daging aja hangus. Ini makanya Islam yang luar biasa. Kita nggak boleh minum minuman keras, termasuk narkoba. Kenapa? Bukan untuk orang lain, tetapi buat siapa? Buat diri kita sendiri itu. Tadi organ tubuh kita, dalam bahasa agama itu hifdzul asli, menjaga akal. Coba, orang yang udah narkoba kan bisa membunuh, bisa memerkosa ibunya sendiri. Begitu kan Anda kan? Ini Masya Allah. Ini yang bisa kita, apalagi dengan adanya model yang Valentin, sudah free seks, narkoba, apalagi para pengamat menyatakan kalau artis cenderung dekat kepada narkotika kan, baik itu artis, pelawak. Karena kenapa? Kan jam tayangnya itu dia kejar jam tayang boleh jadi. Istirahatnya kurang. Ternyata kan ada manfaatnya sebetulnya narkoba itu. Menghilangkan sebentar, tapi habis itu matanya merah, akan rusak organ tubuh. Coba dilihat, ada manfaatnya narkoba. Kalau orang operasi, biasanya pakai narkoba, pakai morfin atau apa. Tapi harus izin dari kepolisian tuh. Saya ada waktu itu lihat kawan saya itu orang tuanya mau dioperasi, penyakit jantung atau apa. Nah, tapi ada permintaan dari rumah sakit untuk membeli tadi itu morfin ya.
kayak satu-satu gitu, dan dibeli, tapi harus izin dari kepolisian. Berapa yang dibutuhkan, tidak boleh lebih. Ada surat pernyataannya. Kalau disalahgunakan akan dikenakan. Nah itu boleh sebetulnya, tapi mudaratnya lebih besar. Manfaatnya ada. Coba kita lihat. Arak itu minuman keras kan berasal dari arak beraneka ragam ya. Ada yang dari anggur, ada yang dari air kelapa gitu ya. Nah, tape juga bisa. Nah, coba kita lihat. Air kelapa baru kita buka langsung diminum boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sudah berubah jadi arak memabukkan nggak boleh itu. Tapi kalau air tadi itu arak itu akan dibiarkan lama-lama jadi cuka itu, boleh nggak? Nah itu ada manfaatnya kan? Nah ini yang cara sederhana. Anggur juga sama modelnya kayak gitu. Anggur boleh, nanti yang nggak boleh tadi ada unsur yang memabukkan. Nah kawan-kawan semuanya ini mengataskan semangat cinta, padahal lagi-lagi praktek zina ini secara legal. Nah dalam semangat hari Valentine itu ada semacam kepercayaan bahwa melakukan maksiat dan larangan agama seperti berpacaran, bergandengan tangan, berpelukan, apalagi nih, berciuman. Setting apa nih? Nah, ya pokoknya ada istilah-istilah yang mendekatkan perzinahan. Nanti coba tolong cari di Google search gitu. Nggak tanya ke Profesor Google. Bahkan hubungan seksual di luar nikah nih, di kalangan sama remaja itu menjadi boleh. Ada penelitian yang dilakukan di Jogja itu, ternyata anak sekolahnya, saya pernah baca tahun 2010 atau 2009, hampir 80% itu tidak perawan lagi. Berarti yang perawan kan ada survei. Kan ditanya-tanya, ada pertanyaan-pertanyaan, angket. Ya bisa jujur, melalui angket itu ada kejujuran dan biasanya ada juga melalui monitor. Jadi kan kalau penelitian kawan-kawan kan pernah belajar penelitian ya, ada nanti metodologinya. Apakah melalui random sampling datanya atau berapa, misalkan ada berapa banyak yang mereka yang berisek tiba-tiba tadi itu diantar udah punya anak atau luar nikah, kan ditanya-tanya seperti itu. Yang dikeluarkan dan seterusnya itu kan bisa dicek yang berikut. Nah ini bukan hanya di Jogja, di Bandung. Kalau keseluruhan saya kurang tahu persis, bahkan yang lebih parah lagi ada salah satu di daerah Indramayu, tapi nggak semuanya ya. Di sini ada orang Indramayu nggak? Nah itu ada. Nah di salah satu Indramayu bahkan itu untuk tingkat prostitusi itu dibolehkan oleh orang tuanya. Yang mengadakan, yang digolonya itu bapak ibunya. Dia akan seneng kalau dia punya anak perempuan dibanding laki-laki, karena langsung menghasilkan. Tapi kalau yang anak laki-laki itu kan cuma bertani. Ini kan coba, ini kemaksiatan jadi profesi. Ini yang kalau kita lihat dan gara-gara tadi tuntunan ini dari mana? Tontonan film-film anak kecil. Coba aja anak 3 tahun diajarin pegang-pegangan, cium-ciuman, pacaran gitu ya. Ada itu film-film saya lihat, remaja, SMP, SMA, kuliah, yang lebih parah lagi. Ini yang bisa kita lihat. Nah, dalam semangat hari Valentine itu ada semacam kepercayaan bahwa melakukan maksiat sekali lagi dan larangan agama seperti berpacaran ini tidak apa-apa, karena salah satunya bagi mereka ya,
itu ya manusiawi, salah satu bentuk kasih sayang. Nah, alasannya semua itu adalah ungkapan kasih sayang, bukan nafsu libido. Nah, tadi kalau kita tentang libido itu ada permen cinta itu, yang libidonya semakin nanti tinggi. Nah, ini. Baik kawan-kawan, sampai sini kira-kira ada pertanyaan, walaupun kita belum rampung yang bahas tentang Valentin ya. Nah, bahkan tidak sedikit para orang tua yang merelakan tadi ini, memaklumi putra mereka saling melampiaskan nafsu biologis. Apalagi tadi diantaranya di beberapa daerah yang bahwa perzinahan itu sudah biasa. Dengan teman lawan jenis mereka hanya semata karena beranggapan bahwa hari Valentin itu hari khusus untuk ungkapan kasih sayang. Akhirnya bablas sampai malam. Dia minum di rumahnya aman, tapi ketika kasih minuman dicampur yang banyak seperti itu kan modusnya. Udah air play. Nggak tahu yang terjadi apaan ya. Tiba-tiba ya pas dilihat ada sesuatu di mana. Baik, kalau dalam hukum Islam itu, hukum itu ada dilihat ada kerugiannya atau tidak. Ada mudorotnya bacanya gitu ya. Ada mudorotnya atau tidak. Jadi dalam kaidahnya itu al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adama. Nah termasuk tadi kalau kita singgung-singgung, ulama menyatakan Valentin itu haram hukumnya karena udah dikategorikan ritual kan. Kalau ritual berarti apa? Kepercayaan. Kepercayaan yang makanya ada yang menyatakan 100% juga tidak boleh walaupun niatnya tadi adalah membantu. Masih ada hari yang lain. Islam kalau bicara tentang hari kasih sayang, setiap hari kita kasih sayang. Membantu miskin. Gitu kan? Dengan sedekah. Sedekah bukan hanya dalam bentuk materi, senyum aja sedekah. Dan lain sebagainya. Jadi tidak harus dikhususkan 14 Februari. Kalau kita dikhususkan 14 Februari, seolah-olah kita setuju dengan tadi kemaksiatan. Ya walaupun lagi-lagi tadi siapa yang bertanya tadi? Devi. Oh Betty. Baik di jannati. Oke. Nah itu ya memang semua tergantung niat. Betul setuju saya. Kalau niatnya baik itu nggak apa-apa. Tapi lagi-lagi kalau ada unsur tadi perzinahan, hura-hura, lebih cenderung free sex, narkoba dan lain sebagainya, jelas nggak boleh. Ini. Tapi kalau dalam hati kita mengucapkan tadi dalam hati, ngikutlah bahwa ini ada ritual, maka jelas itu tidak boleh bagi ulamanya. Baik, lagi-lagi bahwa kasih sayang dimaksud adalah tadi zina yang diharamkan. Ini yang nggak boleh tadi ya. Orang Barat memang tidak bisa membedakan antara cinta dan zina. Atau bahkan bebas ya. Ada orang juga hajar saja, gitu kan? Tahu saja ini. Nah itu kan nggak mau lihat, bebas dia. Nah sedangkan di Indonesia kan ada adat-adat. Nah ungkapan baik artinya bercinta, satu sekedar cinta yang terkait dengan perasaan
dan hati. Tapi setiap kita tahu bahwa makna tadi bercinta adalah melakukan hubungan kelamin alias zina dulu. Nah, istilah dalam bahasa Indonesia pun mengalami distorsi parah. Misalnya penjajah cinta, ganti-gantian, bahkan bisa diarisan. Itu yang parah juga itu. Iya, jadi tukeran. Ini kan lebih parah lagi. Bukan hanya dia dengan pasangannya, tapi gantian, coba tukeran, bahkan. Ya ini yang lebih parah lagi ini. Nah, bukankah penjajah cinta ini tidak lain adalah tadi kata lain dari pelacur, menjajah kenikmatan. Saya tadi pengen coba-coba. Kalau Islam kalau mau boleh tadi nikah. Kalau pengen hati kita merekah, segera menikah. Gitu kan? Kalau jodohnya belum ada, puasa. Ya, silakan. Baik, ini kan kalau di kajian-kajian banyak sekali. Jadi Valentine itu yang tidak dibolehkan tadi makanya hampir mirip apa udah ulama menyatakan itu sama kayak Natal juga. Natal pun boleh jadi walaupun ada yang bilang haram, ada juga yang melakukannya kan. Nah ini tergantung tadi kata Betty niatnya gitu kan. Nah karena kalau dalam hukum Islam kalau memang sudah jelas ada nasnya itu tidak ada perbedaan. Tapi ini kalau Valentine kan yang dilihat tadi ada sisi negatifnya ya. Karena ada sisi negatif maka tidak boleh. Mencuri, kenapa dalam Islam nggak boleh? Karena ada sisi negatifnya. Valentine nggak boleh, kenapa? Ada sisi negatifnya. Minuman keras, kenapa nggak boleh? Karena ada sisi negatif. Itu misalnya luar biasa. Kenapa kita tidak boleh makan babi? Karena ada sisi negatif. Pasti selidiki ada cacing kita negatif buat kita konsumsi. Nah ini yang cara sederhana model gitu. Ini termasuk tadi yang ditanyakan modelnya. Nah ini kita lanjutkan saja nanti boleh jadi ada yang beberapa thread yang bisa langsung menjawab. Di dalam surah Al-Isra pun kita lihat dan janganlah kamu mendekati zina tadi. Zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Nah pertanyaannya tadi sayang dalam Islam itu bagaimana? Anak terhadap orang tua harus kasih sayang nggak? Iya, kakak terhadap adiknya sayang nggak? Harus sayang. Kawan-kawan, teman dengan teman yang lain harus sayang nggak? Ya ini yang sayang. Nah ini yang kita dengan sama non muslim harus sayang juga. Artinya tadi kita tidak boleh mengusik kalau tidak ingin diusik. Ya kan? Kita jangan memukul kalau tidak ingin dipukul. Kita jangan mencubit kalau tidak ingin dicubit. Ini yang kategorikan salah satu bentuk sayang. Nah, lagi-lagi dalam Islam tidak ada istilah Valentine tadi. Sebab kata Valentine itu merupakan istilah impor dari agama di luar Islam. Bahkan latar belakang sejarah tidak sejalan dengan Islam tadi. Ada penyembahan terhadap dewa, menjadi ritual agama. Namun kalau Anda inginkan misalkan perwujudan rasa kasih sayang menurut saya Islam yang tadi tanyakan Betty ya. Tentu saja Islam merupakan gudangnya kasih sayang tadi kan yang kita bahas. Tidak harus tanggal 14 Februari. Setiap tanggal juga kita berikan kasih sayang. Anytime. Kalau kita misalkan mau terhindar dari mara bahaya, kasih sayang kepada fakir miskin. Nah, sama suami. Nah, ke orang tua, ke adik kita juga sama. Ini yang cara kasih sayang yang luar biasa. Bahkan dalam Islam itu kasih sayang itu akan identik dengan apa? Sedekah. Kalau nanti kawan-kawan sudah berkeluarga, nanti pas malam Jumat itu dikategorikan sedekah itu. Sunnah Rasul itu bersedekah dikategorikan sedekah. Berhubungan suami istri. Kalau kata orang kan membunuh orang kafir ya. Nah, ini ada hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan panjang sekali yang menyatakan ungkapan kasih sayang. Tadi bukan hanya dengan harta, tapi dengan kasih sayang itu, ya kan, itu dikatakan sedekah yang luar biasa dalam Islam. Nah, tak sebentar pada orang-orang terkasih saja dari ini. Bahkan kasih sayang kepada semua orang. Bahkan ada hal menarik. Kita ada kasih sayang terhadap alam, ada akhlak terhadap alam. Contohnya apa? Tidak merusak lingkungan. Kenapa banjir? Merusak lingkungan. Pohon yang ada di gunung-gunung ditebang jadi villa orang Jakarta. Di Bogor kita nyalain orang Bogor. Padahal yang punya villa kebanyakan mayoritas orang Jakarta. Udah begitu buang sampah sembarangan. Di bantaran sungai kita bebas buang sampah di mana-mana. Bukan hanya itu aja, daerah resapan, danau, situ diuruk. Jadi mall, pertokoan, rumah susun. Bahkan di Pluit itu pada masa gubernur siapa itu, Sutioso atau Ali Sadikin, itu kan awalnya laut diuruk itu. Makanya ketika banjir wajar air laut di atas, ini di bawah. Ya kan? Ini sebetulnya air laut. Yang ulah siapa? Ulah manusia sendiri. Ini yang menjadi persoalan kita lihat. Gunung-gunung banyak yang dibombongin. Diambil batunya. Di Rumah Beti di mana? Instrumennya itu dikatakan. Semestinya itu buat daerah tahanan air. Kan bisa langsung airnya itu. Ini yang kategori ada erosi, ada apa. Kita diingatkan. Banyak sekarang longsor ya. Ini banjir di Jakarta, kiriman hujan sedikit banjir. Ini yang model-model, kita renung. Sebetulnya apa yang menyebabkan banjir? Kan ulah kita dari itu. Yang semestinya air bisa lewat bebas, tiba-tiba dibatasin, dibangun rumah-rumah, area-area rumah kan ada rencana bebas banjir. Rumah-rumah air gitu ya, bebas banjir. Sekarang banjir, demo, Pak, kepada ini pengembang. Kenapa dulu tulisannya bebas banjir, tapi sekarang banjir? Ternyata dia jawabannya apa? Memang bebas banjir, banjirnya bebas kemana-mana. Nah ini yang secara sederhana, ini kan ulah siapa? Bukan orang lain. Dan gara-gara ulah beberapa orang menyebabkan orang lain berpengaruh banjir. Nah ini juga ungkapan kita nggak sayang dengan alam. Tapi kalau kita sayang terhadap alam, luar biasa. Makanya ada nyanyian Ebit Giate kan, mungkin Tuhan mulai bosan gitu ya. Nah, terus apa lagi? Nah, yang dipercaya akhirnya apa? Ada rumput yang bergoyang. Ya ini karena kita banyak dosa, banyak maksiat. Tadi dengan narkoba, dengan adanya korupsi. Coba lihat ini. Orang melakukan korupsi kan karena kasih sayangnya nggak ada itu. Benar nggak itu? Nah ini korupsi coba. Tradisi korupsi di luar negeri itu biasanya kalau korupsi itu di atas meja. Kalau di atas meja, ada yang di bawah meja. Itu kalau di luar negeri. Tapi kalau Indonesia bukan hanya atas sama bawah, meja-mejanya di bawah. Itu orang Indonesia kalau korupsi beda tuh sama bajing. Tahu bajing? Kalau bajing makannya cuma kelapa aja dia, bajing itu. Tapi kalau udah bajingan bukan hanya kelapa, semen dimakan, pek dimakan. Termasuk sapi impor. Baik, itu kan semuanya tergantung ya. Tergantung niat.
Kadang-kadang kan ada melakukan perbuatan boleh jadi karena ada kesempatan atau karena sudah terbiasa jadi tradisi, ya kan? Karena tradisi, bahkan ada pengamat kalau 1 miliar itu nggak ada artinya dari sekian triliun, ya kan? Kalau lolos itu kan diantara karena ketahuan KPK. Model kalau yang lain banyak, lebih banyak lagi kan? Ini model-model ya, tapi memang di dalam Islam itu kita tidak boleh korupsi karena bukan hak kita. Katanya ada hitungan tuh. Kalau pakai hitungan 2 ditambah 3 kan hasilnya berapa? 5 kan ya. Tapi kalau kita korupsi itu hasilnya bukan 5. 2 ditambah 3 bukan 5, tetapi melainkan -3. -3 dari mana itu? Ya, jadi gampangnya 2 ditambah 3 memang hasilnya berapa? 5. Anggap gajian dia 2 juta rupiah. Terus 3 juta bukan uang dia tapi hasil dari korupsi. Hitungan dunia berarti 2 tambah 3 berarti 5 juta rupiah. Tapi kalau hitungan akhirat, duit aslinya berapa tadi? 2 juta rupiah. Yang dikumpulkan berapa tadi? 5 juta rupiah. 2 juta dikurang 5 juta jadi berapa? -3 juta rupiah. Kalau kita hitung-hitung, dalam 1 bulan hak orang lain kita pakai 3 juta. Kalau setahun berapa? 3 juta dikali 12 berarti 36 juta rupiah. 10 tahun 360 juta rupiah. Tapi kadang-kadang Allah itu menegur dengan berbagai macam cara. Entah mobilnya ketabrakan, barangnya ada yang hilang, ternyata jumlahnya itu hampir sama. Dia masuk rumah sakit bahkan biayanya lebih parah lagi. Ini yang teguran yang kadang-kadang bisa kita lihat. Nah kalau masalah korupsi ini kan masalah kasih sayang dan tidaknya ya. Kalau orang jujur itu 10 dibagi 10 hasilnya berapa? 1 itu jujur. Tapi kalau orang yang tidak jujur 10 dibagi 10 hasil bukan 1, 0. Ada yang paham kira-kira maksudnya? Jadi kalau Betty jadi pejabat, ya kan? Pejabat Pengadilan Jawa Barat. Ya jadi pejabat, jadi apa silakan, buluran atau jadi jadi asing. Jadi wali kota atau apa? Nah, ini bisa kita lihat nanti modelnya. Misalkan dapat amanah misalkan 10 juta rupiah. 10 juta rupiah dibagi ke berapa orang? 10 orang. 10 orang berarti per orangnya berapa dapatnya? Apa? 10 juta dibagi 10 berapa? 1 juta kan? Dikasih karena amanah 1 juta 10 orang. Habisnya tuh. Habis berarti tersampaikan kepada orangnya. Tapi karena Betty boleh jadi suatu saat enggak amanah, 10 juta dikasih ke 10 orang, yang lainnya tetap kasih 0. Ini yang lain 0 sampai 10 0. Berarti masuk kemana? Ke kantong. 50-50 itu yang lain lagi. Atau nanti by audience ya. Nah, ini kawan-kawan ada hal yang menarik. Kasih sayang Islam itu bukan butuh aja dalam Palestina aja. Coba kita lihat akhlak terhadap alam. Di dalam fikih itu ada kita kalau buang hajat nggak boleh di tempat yang berlobang. Di tanah-tanah yang berlobang. Kalau WC kalau nggak lobang mau kemana? Nah, itu bisa kita lihat ada sisi positif negatifnya itu. Nah, tanah yang berlubang. Nah, tanah yang berlubang itu ternyata yang pertama ada manfaatnya juga. Kenapa kita dilarang? Itu Islam itu rahmatan lil alamin, termasuk rahmatan lil semutin.
Ya kan? Termasuk terhadap binatang lil hayawan. Boleh jadi kita buang hajat di situ, orang lagi semut, lagi muktamar. Ya kan? Artinya apa? Mengganggu kan kesejahteraan orang lagi rapat, tiba-tiba marah lagi kira. Itu masih untung kalau semut. Bagaimana kalau binatang buas? Dia bisa marah, ya kan? Nah itu sisi negatifnya kita itu. Kalau buang hajat di tempat tadi ada yang berlubang-lubang, baik itu tanah atau yang lain-lain, itu boleh jadi saat kita buang hajat tadi pertama mengganggu ekosistem binatang penunggu yang lain, boleh jadi tadi kita akan digigit. Bahkan dalam Al-Quran itu di beberapa hadis menyatakan setan itu kan bentuknya bukan hanya kayak penampakan, tapi juga dalam bentuk binatang-binatang banyak, dalam bentuk kalajengking, dalam bentuk ular. Kenapa kita tidak boleh buang hajat di air yang tenang, diam? Artinya airnya nggak ngalir ya. Karena tadi itu kelihatan masih ngegenang. Karena ada ungkapan kan, semua kalau orang yang pakar emas karena akan ada kesimpulan. Semua yang berwarna kuning adalah emas, katanya kan? Apa semuanya yang berwarna kuning adalah emas? Enggak juga kan? Nah ini yang bisa kita kembali ya tentang masalah kasih sayang. Islam lebih luas sekali. Bukan hanya Palestina. Bahkan ada hal yang menarik. Islam memberikan kasih sayang terhadap binatang itu. Coba kita lihat. Kalau penyembelihan, ada adabnya nggak kita terhadap penyembelih hewan? Pisaunya suruh ngapain pisaunya? Biasa biar tajam. Apa sebabnya? Apa sebabnya kira-kira? Mau menyembelih hewan, tadi kan rasa kasih sayang ya. Kita tidak menyakiti binatang. Islam itu suruh kita diasah nih pisaunya. Ya, kesakitan. Nah, ada hal yang menarik ini kawan-kawan semuanya. Orang Barat itu awalnya beranggapan negatif terhadap hukum Islam tadi itu. Menyembelih hewan langsung sadis gitu katanya. Nah, ternyata kata dia yang paling bagus itu bukan langsung, harus dipingsanin dulu, baru dibunuh. Itu yang lebih bukan peri kemanusiaan, berperi kebinatangan. Nah, tetapi lagi-lagi ada penelitian dari orang Australia. Dia menyimpulkan apa? Ternyata penyembelihan yang dengan Islam itu yang pakai langsung itu lebih Islami, lebih bagus, dan kualitas dagingnya lebih bagus, lebih sehat. Apa sebabnya? Kalau dengan menyembelih dengan Islam tadi kan pisaunya tajam, langsung pras. Nah, dia melakukan uji coba. Tahu chip yang bisa merekam. Ditaruh yang pertama itu di jantungnya, yang satunya di kepalanya. Dia lakukan yang satu dengan cara yang normal seperti Islam, yang satunya lagi dengan model kayak stunning. Pakai ditembak mutlak, dipingsanin. Nah, apa yang terjadi? Dengan cara yang Islam ini tadi, setelah dipotong prak, ternyata detuk jantungnya itu lebih kencang. Apa tuh fungsinya? Kenapa jantungnya kencang? Karena darahnya keluar semuanya nih. Semuanya dikeluarkan. Ketika darahnya dikeluarkan, kira-kira daging itu ternyata tidak tersisa darah dalam daging. Akhirnya daging itu lebih sehat. Dari sisi kebinatangannya ternyata apa? Ternyata dilihat, biasa ada gini-gininya ya. Dengan pemotongan dengan yang cara Islamnya langsung itu dia mengalami semacam ketenangan. Nggak gelisah. Ini langsung keluar darahnya, dan kesimpulan orang Barat itu daging yang penyembelihan cara Islam itu lebih sehat,
itu lebih bagus, dan bagi versi binatang itu dia nggak merasakan. Dibanding tani ditembak, kemudian detuk jantungnya itu lambat. Akhirnya apa? Darahnya ini nggak semuanya keluar, masih ada tersisa dalam daging. Terus kepalanya itu semacam agak frustasi juga. Ya, jadi lebih cenderung galau lah ya. Apalagi dengan cara penyembelihan yang orang Toraja, dengan orang Kristen kalau nyembeli anjing digebuk-gebuk kan, digebuk-gebuk itu, digebuk. Kalau Toraja kalau misalkan dia mau pengen sop buntutnya dipotong, serat, masak. Kalau ingin sop kaki, kakinya buntungin, serat, masak. Pas hidup. Coba lihat, ya itu tadi tetap di jalannya ini kan. Ya itu kan artinya tadi, ternyata kalau Islam itu apa? Kasih sayang ini bukan hanya sesama muslim, sama binatang juga sama. Ini kategori yang dikategorikan kasih sayang. Jadi kasih sayang bukan hanya dalam bentuk materi, senyum dan seterusnya. Ini tadi, bahkan hewan pun termasuk yang mendapat kasih sayang. Ada yang menarik gitu kan. Ini yang bisa kita cermati. Baik, ada pertanyaan lain, kita pakai diskusi aja. Nah, tadi telah kita singgung. Kalau kawan-kawan sudah menikah, kasih sayang itu dinilai ibadah. Sudah menikah. Kalau berarti belum menikah. Iya. Jadi makanya nikah yang paling nikmat itu apa namanya? Jadi ibadah yang paling enak, yang paling nikmat itu menikah. Suka duka, seneng. Kalau ada masalah, ada yang bantuin. Kalau menikah, iya, kita harus kenal dulu. Makanya kalau kategorinya, sebelum kita sayang, kan harus kenal dulu. Kalau kemarin kita memperingati Maulid misalkan, kita tidak mungkin sayang kepada Nabi kalau nggak kenal sama Nabi, betul nggak? Ya ini juga sama, kawan-kawan mau cari calon, terus nggak kenal siapa dia. Minimal kalau cari calon suami itu ada resepnya 3 TA. Apa tuh 3 TA? TA yang pertama itu tajir. Tajir itu apa? Tajir, banyak ada uangnya, juga tajir. Yang kedua TA-nya itu tampan. Ya kan? Yang ketiga takwa. Takwa itu sangat penting. Ya takwa dulu enggak. Makanya ada ungkapan. Kalau ada pilihan sebetulnya, anggap nih ya, bahwa calon suami kawan-kawan semuanya, kalau bicara tentang agama, ketakwaan itu nilainya adalah 1. Nilainya 1. Terus dia tampan, nilainya 0. Jadi berapa tuh? 10 kan? Jadi berapa? 10. Dia orang kaya, 0. Jadi berapa? 100. Keturunannya darah biru, malah merah ya. Darah ningrat, 0. Jadi berapa itu? 1000. Tapi ingat, kalau tidak ada tadi agamanya, akhlaknya, satunya hilang, bernilai nggak? Nah ini yang secara sederhana, model yang perlu kita ingat. Makanya di Iman BB itu ada, jangan melihat tampangnya, tapi apa?
Nah itu dia, makanya kan yang menentukan kan bukan orang lain, tetapi kawan-kawan sendiri. Yang menikah kan bukannya Anda dengan orang tuanya, tetapi Anda dengan Nah, biasanya memang semua tergantung. Kan kita bisa lihat dia apakah mandiri atau tidak. Maka ada penelitian di barat itu. Mayoritas perempuan di barat itu mencari calon suami yang berwibawa. Wibawa sertifikat. Wibawa mobil. Jadi berwibawa semuanya ya kan. Nah, ini yang secara sederhana model. Nah, kalau kawan-kawan punya calon suami, bilang resep mencari calon istri itu pakai 3C. Cantik, cerdas, yang solihah. Masih ingat kan? Ini kan dulu udah pernah, diulang aja lagi gara-gara Betty nanya nih kan. Nah, ini yang bisa dilihat. Nah, sebetulnya lagi-lagi jangan kawan-kawan mencari untuk calon suami itu persamaannya. Ya kan? Mencari jangan persamaan. Anda orang kaya, dia orang kaya. Jangan cari persamaan, minimal cari perbedaan. Anda perempuan, dia laki-laki. Bahasa jeruk makan jeruk. Iya. Kalau di dalam aturan itu jelas tuh. Itu dilarang. Yang namanya dulu ada peristiwa kaum Nabi Lut. Laki-laki senang, laki-laki. Nah itu. Nah kalau di barat itu lebih parah. Ada kawan saya dia berlayar bertahun-tahun. Itu di barat itu laki-laki itu gaya-gaya itu dia biasa aja itu cium-ciuman. Kan orang mungkin risih. Perempuan-perempuan biasa itu. Ya kan bisa dilihat orang kalau gemuk itu kan udah ada ukurannya. Yang satu jadi anak gemuk, yang satu jadi kuncinya udah seimbang. Ada laki-laki, ada perempuan, gitu kan? Ada malam, ada siang, udah dikasih aturan. Ini yang menjadi persoalan. Kalau coba di dunia ini nggak ada laki-laki, perempuan semuanya bingung, ya kan? Tapi sama aja semuanya. Mau dia perempuan, mau laki-laki. Kalau udah karakter, ya gimana? Iya, iya. Nah, ini jawaban dari Betty. Dulu pernah dengar kasus mutilasi. Rian, itu kan suka laki-laki dengan tingkat cemburunya luar biasa. Makanya sebetulnya di dalam Islam itu udah jelas. Ngapain perempuan makan jeruk? Ya kan? Ya kan? Ya ini sudah ada tentuannya. Kita bisa lihat. Makanya dalam satu haram yang kategori tadi baik itu gay itu maupun nanti bingung keturunannya. Kita nanti hidup kan harus ada keturunannya.
Itu sama-sama juga. Yang pertama, kalau takar-takar sama aja. Yang pertama dia melanggar dari perintah Allah. Ini kan, melihat aurat orang lain. Yang dikategori gitu kan. Udah begitu, tidak menyesuaikan dengan yang pada tempatnya. Karena kalau menempatkan pada tempatnya tadi sudah ada rambu-rambunya, model-model yang bisa kita lihat. Nah, ini yang lagi-lagi memang jelas. Ini di Jakarta juga banyak loh, bukan hanya di luar negeri ya. Saya ada itu pernah mahasiswa di UIN meneliti dari sisi psikologi, karena dia fakultas psikologi. Dia pengen tahu bagaimana apa yang menyebabkan para gay, para lesbian itu dia akhirnya memilih modelnya. Banyak alasan-alasannya. Karena boleh jadi faktor psikologi. Karena dari sejak apa baru awal-awal gitu kan, baru perkembangan dia dikasih mainannya main laki-laki gitu kan. Nah ini yang banyak faktor-faktor. Atau tadi pengen coba-coba, atau dipengaruhi oleh lingkungan. Nah ini banyak sekali. Tapi jelas itu apa berdosa. Nggak usah lah, dengan yang normal-normal aja lah. Kalau masih ada di antara kawan-kawan, kembalilah, mumpung belum kiamat. Oke, baik. Nah, ini kasih sayang antara dua insan dalam Islam hanya terjadi dan dilakukan dalam ikatan yang kuat tadi dalam pernikahan. Kalau pacaran pegang-pegang, ini nikah itu ibarat baterai. Nikah itu ibarat baterai. Apa artinya? Kalau sebelum nikah baterai itu sudah dipakai, kemudian pas nikah kan soak tuh baterai. Benar nggak? Tapi kalau seandainya pas dia nikah baru baterainya dipakai, kan lebih lama daya tahannya. Kenapa terjadi perceraian? Karena tadi boleh jadi perzinahan. Dia menikmati dulu, habis itu manis padu buang. Banyak model-model coba di film-film, bahkan kasus-kasus. Karena udah suka sama suka, minta untuk apa? Nikah nggak mau kan? Padahal akhirnya terjadi apa? Pengguguran, anaknya dibuang. Ini yang naudzubillah, ini kan akibat kita sendiri. Ini yang kita pengen nikmati, tapi sebetulnya adalah azab itu nanti. Nah, di mana laki telah berjanji depan dua orang saksi, dan itu bukan diucapkan kepada si wanita semata, melainkan kepada orang yang bertanggung jawab kan. Kalau tadi kata Betty Aceng, kalau Aceng itu apakah nikahnya sah dari agama? Ya sah. Ya kan, tapi secara agamanya nggak terkata. Ya secara agamanya sah. Tapi secara negara nggak tercatat. Yang dirugikan nih nanti kawan-kawan, kalau nikah mut'ah, nikah kontrak, nikah siri, itu yang dirugikan kaum perempuan. Nanti kalau meninggal dunia nggak dapat warisan, punya anak nggak bisa diakuin kalau ada masalah. Akta notaris akta kelahirannya itu nggak bisa. Jadi banyak yang dirugikan adalah perempuan. Ini yang dikategorikan. Kan banyak sebabnya. Kenapa itu duitnya ada, tetapi dia nggak mau dicatatkan. Karena tadi, berarti karena mereka takut nanti ketahuan. Jadi istri simpanan. Yang perempuan juga kenapa mau? Duitnya banyak, ganteng, nah kan? Kalau bisa cari apa namanya duren katanya, udah keren. Tapi ada juga duren sawit, sudah keren, perkasa banyak duit. Oke, ini yang sangat sederhana. Kita sudah bisa menarik benang dari yang kita bahas dalam penelitian ini. Kalau bicara tentang kasih sayang, Islam luar biasa kan? Kasih sayang kita terhadap adik kita,
Kalau kita ingin dihargai oleh adik kita harus menghargai dulu kasih sayang terhadap adik kita. Kalau kita ingin dihormati oleh teman kita harus hormati dulu yang lain. Ini kan bentuk kasih sayang. Ini yang bisa kita lihat nih. Jadi mereka juga kepada orang yang bertanggung jawab, ini yang bisa kita lihat, ikatan ini telah menjadikan pasangan laki-laki sebuah keluarga, sebuah ikatan suami istri. Valentine itu kan adanya tadi itu yang ada di luar Islam. Tapi kalau model yang diterjemahkan bukan Valentine, kasih sayang, ya Rasulullah mengajarkan tadi bagaimana tadi akhlak terhadap kalau kita buang hajat, ya kan? Ada batu, ada namanya duri, ada beling, ada paku. Islam ada kasih sayang. Biasanya apa? Batunya disingkirkan. Kasih sayang nggak kita? Biar supaya orang lain nggak jatuh. Oke, diantaranya kan remaja kita dipengaruhi, dijajah oleh food, makanan, fashion, ya kan, style. Ini kan jajahan. Coba kita lihat food, makanan. Ini kan teman-teman lebih cenderung tertarik makan KFC dibanding oncom, ya kan? Lebih tertarik tadi McD dibanding apa? Tempe goreng. Nah, padahal lebih banyak itu makanan kita. Ini itu dijajah kita. Ini juga sama. Model-model kan ketika Belanda menjajah Indonesia, itu Kristen masuk kan? Masuk ke Indonesia. Termasuk tadi ada tradisi dengan Valentine, Natalan, dan seterusnya. Siapa mereka ya? Secara kolektif mereka yang memeluk agama Kristen itulah yang modelnya. Kemudian karena di center TV akhirnya ikut-ikutan. Kan menjadi tuntunan kenapa umat Islam ikut? Karena tadi ada tontonan kan. Coba kalau TV kita nggak ada menyiarkan kan, itu kita nggak tahu apa itu Valentine gitu kan. Itu gara-gara apa? Tadi website, dari tampilan cerita ini yang bisa dicermati. Baik, ada lagi? Maksudnya gimana? Nah sekarang menurut Betty sendiri gimana? Baik. Kalau ingin mengikuti sunnah Rasul, yang pertama yang harus dinikahi itu janda dulu. Janda yang nenek-nenek lagi. Itu kan. Nah, setelah janda yang nenek-nenek itu nanti tungguin meninggal dulu baru nikah lagi.
Ini kan syaratan ketat juga kalau hidup dengan Rasulullah. Siti Khadijah lama hidup dengan Rasulullah. Makanya kan Aisyah itu termasuk cemburu itu sama Rasulullah. Yang disebut Khadijah mulu. Padahal kan di sini ada Aisyah. Ya kan? Ini karena sudah lama modelnya. Jadi persyaratan poligami itu kalau pengen mencontoh tadi nikahnya yang usianya yang sudah tua, tungguin meninggal dulu. Kalau ditungguin belum meninggal kasunin. Ya kan nggak boleh kan? Ya ini model-model yang kita lihat kalau udah meninggal baru boleh menikah lagi. Nah, ada memang kesan negatif dari orang non-muslim terhadap Nabi. Tentang Rasulullah tukang nikah. Padahal motivasi Rasulullah menikah itu apa? Menolong, mengayomi janda perang, nenek-nenek, gak ada yang ngurusin. Bukan masalah orientasi seks, bukan. Tetapi membantu hidup terlantar. Nah, ini yang di dalam masalah poligami. Nah, ini sebetulnya masalah poligami. Kenapa? Ini renungan buat kawan-kawan semuanya, calon ibu. Kenapa para suami dia lebih cenderung poligami? Apa sebabnya? Karena servisan dari istrinya yang kurang. Servisan yang kurang. Apa buktinya? Di antaranya biasanya ibu-ibu kalau rapinya pas mau kondangan aja. Biasanya ibu-ibu tadi mau ke mall rapi, pakai minyak wangi, ke pasar demplon gitu ya. Di rumah udah pakai kemben aja. Nah, jadi servis itu kan banyak. Nah, tuh ada jawaban gimana kira-kira? Nah, ini model-model yang sangat sederhana komunikasi. Jadi ada hal yang menarik. Yang perlu diingat ini kan jadi gara-gara Valentine jadi pembekalan calon istri. Nah, ini yang perlu kita lihat ini kawan-kawan semuanya. Tadi disinggung. Kenapa? Ini sebelum menjawab pertanyaan dari siapa? Ria ya. Nah, ini tadi saya lanjutkan. Kenapa para suami itu berpoligami? Karena tadi model-modelnya. Misalkan dia udah malas, kasih hidangan, kopi udah enggak mau, karena lebih cenderung kepada anaknya terus. Istrinya marah-marah mulu kerjaannya, dan akhirnya dia boleh jadi. Belum lagi persoalan komunikasi yang tidak baik. Ini yang model komunikasi. Yang berikutnya yang sangat penting nih. Jadi kalau kawan-kawan ingin menikah, menikahi sifat baik dan buruk itu kesimpulannya. Kenapa terjadi perceraian? Kenapa poligami? Karena dia tidak menikahi sifat buruk pasangannya. Orang-orang cuma menikahnya sifat baiknya aja. Ternyata kalau sifat baik kan kalau di luar-luar aja. Kalau udah berkeluarga kan udah ketahuan tuh. Waktu pacaran, waktu baru punya pengantin baru, istri itu lagi perutnya itu apa kebelet, ketut, ditahan tuh. Karena takut sama suami yang baru, takut gitu kan. Udah punya anak 3, aduh kentut berabret. Ya artinya sudah tidak ada lagi rahasia, ya kan? Yang ini yang kadang-kadang nih kawan-kawan, coba cermatilah para artis. Ini kan kita belajar ya. Kenapa? Padahal ganteng, suaminya ganteng, istrinya ganteng. Tapi
ngetes. Nah, ini semuanya apa? Penyebabnya diantaranya apa? Dia cuma menerima apa? Kebaikannya kan? Keburukannya enggak. Keburukannya apa? Suka ngorok atau apa? Tapi kalau orang kalau sudah nikah, kalau dia udah menerima apa adanya, jelek tidaknya diterima, itu aman. Komunikasinya baik, saling menerima, bersyukur. Ini yang sangat luar biasa. Nah, ini yang model-model yang seperti ini yang kawan-kawan perlu lihat. Kenapa? Termasuk juga kalau kawan-kawan rajin bersyukur, ada ungkapan seperti itu. Rajin bersyukur, nanti kita punya calon suami, punya suami misalkan. Bersyukur, alhamdulillah punya suami, gitu kan. Nah, alhamdulillah misalkan gitu kan. Nah, itu jangan lupa berikan kasih sayang. Kalau kita ingin dikasih sayang, kita dulu kasih sayang, berikan. Nanti juga suami akan berikan kasih sayang. Mimpi rasanya kita ingin disayang, pengen dipahami oleh suami. Kalau suami nggak pernah kita pahamin apa sebetulnya keinginan. Itu sebetulnya tadi komunikasi, menikahi, karena tadi bukan baik buruknya saja, bukan baiknya saja, tapi buruk. Yang kedua biasanya ada juga karena faktor orang ketiga. Orang ketiga dia diantaranya apa? Faktor dari keluarganya. Itu juga berpengaruh. Boleh jadi keluarga dari perempuan datang kesel suaminya. Sebaliknya, bukan hanya dari perempuan, dari laki-lakinya bisa jadi perceraian. Tapi kalau dia nikahnya adalah tadi menerima keluargamu adalah keluargaku, keluargamu itu tidak ada masalah. Ini yang komunikasi yang perlu dijalin, harus adil misalkan. Kalau kawan-kawan misalkan ngasih uang kepada orang tua Anda, yang orang tua kita sendiri, misalkan 500.000, kasih juga ke mertua 500.000 juga. Pertama, jangan bedain itu. Misalkan mengasih uang, jangan kita berat sebelah. Iya, kayak itu makanya model-modelnya. Iya. Gimana ya? Baik, itu harus izin suaminya. Kalau suaminya nggak ngizinin, nggak usah kita kerja. Biasanya menjadi penyebab perceraian tadi masalah perbedaan pendapatan. Istrinya lebih besar dibanding suaminya. Itu juga banyak. Akhirnya ada kesombongan dalam jiwa. Nah, makanya ada penyakit hati yang harus dibuang. Di antaranya apa? Tengil yang harus dibuang. Tahu tengil apa tengil? Nah, tengil apa tengil sih? Nah, tapi yang saya maksud itu bukan tengil tadi. Pokoknya apa nggak bener lah gitu ya. Tapi ini sifat dalam hati ini harus dibuang nih dalam kalau kawan-kawan berkeluarga tengil. Ada kepanjangannya. T itu takabur. Takabur itu apa? Sombong. Karena Anda mungkin punya penghasilan lebih besar dibanding suami, maka Anda tidak menghargai suami. Kan banyak gitu. Itu gara-gara tadi. Makanya dalam Islam boleh kok Aisyah bekerja, Khadijah pengusaha, tapi lagi-lagi harus izin dari suami. Kalau suami nggak, orang udah cukup lah. Oke.
Nah, itulah yang sangat penting, komunikasi. Nah, semuanya tergantung yang kesepakatan. Nah, kadang-kadang kalau perempuan, kalau kira punya suami, boleh diambil. Tapi suaminya nggak mau. Nah, begitu, itu kan jadi masalah. Ini gara-gara ini juga jadi masalah. Akhirnya suaminya juga apa? Akhirnya apa? Uang belanja, uang gajiannya itu diumpetin. Kan ada kejujuran ya. Karena berangkat tadi tidak saling percaya. Kalau saling percaya dari awal-awal, udah pasti. Oke, ini waktunya kayaknya sudah lewat, itu sebetulnya kajiannya menarik nih. Ini baru tengil, ini baru apa tuh? Takabur. Nanti kita akan lanjut, ingetin aja. Jadi kepanjangan itu tengil itu apa? T-nya itu takabur. E-nya itu egois. Ini perceraian egois juga itu gara-garanya. Terus apa lagi? N, nakal. Coba-coba ingat sama pacarnya pengen ketemuan, itu nggak boleh. Kadang-kadang bui-bui itu kan, percikan-percikan itu masih ada. Akhirnya nakal, banyak SLI, selingkuh. Iya, selingkuh itu indah. Ini banyak PNS padahal dia berjilbab apa gara-gara tadi itu pertemuan lama-lama karena banyak survei di koran-koran. Nah ini model tadi ya. Tadi apa lagi? T, N apa tadi? Nakal. G apa G? G ini bisa juga kategori jangan galak kita. Jadi sama suami jangan galak-galak. Makanya kadang-kadang akhirnya suaminya apa tertekan tadi gara-gara Anda gajinya besar. Ya kan? Galak akhirnya apa? Istri ikatan suami takut istri. Susis suami sian istri. Ya ini yang gara-gara apa ini? Terus apa lagi tadi? Tengil. I-nya itu iri. Yang L-nya baru nanti kan kita bahas. Baik, sampai sini saja. Semoga ada manfaatnya kita semuanya. Yang kata kuncinya adalah kalau ingin memberikan kasih sayang tidak harus menunggu tanggal 14 Februari. Setiap hari, setiap menit, anytime itu adalah hari kasih sayang buat kita semuanya. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Semoga ada manfaatnya kita semuanya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.